Teks 37 Kejahatan Cynthia. Hari ini Rania sudah diperbolehkan pulang. Semua orang sibuk menyambut kedatangan Rania ke rumah Gunawan. Radit, Davin, Angga dan Sisi membereskan semua barang-barang Rania di rumah sakit. Kalau Randy disuruh Radit menghandle semua pekerjaan di kantor. Walau dia pergi dengan mengomel. Tapi dia akan datang ke rumah Gunawan langsung dari kantor. Sedangkan yang lainnya sibuk di rumah Gunawan untuk menyambut Rania. Malam ini rencana mereka juga akan memperkenalkan Rania sebagai putri Gunawan ke keluarga Wiratmaja lainnya. Dan mereka juga ingin membuka kedok Cynthia. Sejak bertemu Astrid di lorong hari itu, Rania dan Radit tidak pernah bertemu lagi. Mereka juga berharap sampai kapanpun tidak akan bertemu dengannya lagi. Selamat Ran, hari ini kamu sudah bisa pulang, kata Dimas yang datang ketika mereka sibuk membereskan barang-barang Rania. Makasih Kak, jawab Rania. Saya harap kamu tidak kembali ke sini dengan kondisi seperti itu lagi. Setiap bertemu kamu terluka terus, kata Dimas. Hehe, iya Kak, jawab Rania. Kamu kapan pulang ke rumah Dek? Mama dan Papa sudah menanyakan kamu, kata Dimas. Entar kalau aku ada waktu, jawab Sisi. Bukan tanpa alasan Sisi malas pulang ke rumahnya. Setiap dia pulang orang tuanya selalu saja sibuk. Ya udah, kakak keliling dulu. Oh ya Vin, nanti kamu antar Sisi pulang sampai apartemen dengan selamat. Kalau lecet sedikit kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi, ucap Dimas. Iya kakak ipar, jawab Davin santai. Aku belum jadi kakak iparmu. Lagian aku belum memberi kamu restu pacaran dengan Sisi. Hanya karena Sisi suka kamu saja aku membiarkan dia main-main denganmu, kata Dimas. Radit dan Rania tertawa mendengar ucapan Dimas. Sedangkan Davin cemberut melihatnya. Udah kakak pergi sana. Lagian kami bukan anak kecil yang hanya main-main saja, kata Sisi sambil mendorong Dimas. Kamu harus hati-hati dengannya, kata Dimas lagi sambil berjalan keluar. Kakak seharusnya cepat cari pasangan. Biar tidak mengurus kami terus, kata Sisi lagi. Calon pasanganku sudah diambil Radit, kata Dimas. Apa katamu? Tanya Radit tidak suka. Haha, bercanda Dit, kata Dimas meninggalkan ruang rawat Rania. Sekarang giliran Davin yang tertawa. Bertambah lagi saingan Ludit, kata Davin senang melihat Radit kesal. Ya jelas, secara Kak Rania cantik, jawab Angga. Sekarang kamu pakai saja kacamatanya, kata Radit sama Rania. Sambil menyodorkan kacamata kepada Rania. Haha, lu cemburu Dit? Tanya Davin senang. Radit tidak menjawab ucapan Davin. Sedangkan Sisi dan Rania hanya senyum saja sambil membereskan barang-barang Rania. Oh ya sih, baju aku yang di apartemenmu bagaimana ya? Tanya Rania. Besok aku antar ke rumah ayahmu, jawab Sisi. Tapi aku tidak enak merepotkanmu terus, kata Rania. Kamu seperti orang lain saja. Kita ini bukan sahabat lagi. Tapi sudah seperti saudara. Sesama saudara wajar saling merepotin, kata Sisi. Makasih ya, ucap Rania. Iya, jawab Sisi sambil tersenyum. Sementara di rumah Hendra, Nita bertanya-tanya kenapa mereka disuruh papa mertuanya berkumpul di rumah utama. Apa kamu tidak tahu kenapa papa menyuruh kita berkumpul di rumah utama? Tanya Nita. Tidak, kata papa mau mengumumin sesuatu, jawab Hendra. Apa papa mau bagi-bagi harta warisan? Kata Nita. Dia sangat senang membayangkannya. Tidak mungkin, jawab Hendra. Kamu mana tahu? Secara papa lebih sayang kepada Mas Gunawan daripada kamu. Andai kamu bisa menguasai perusahaan ketika Mas Gunawan berobat di luar negeri. Pasti sekarang Chandra sudah menjadi pimpinan perusahaan. Bukan bawahan Mas Gunawan terus. Apalagi saham Mas Gunawan yang terbanyak di sana. Untung saja dia tidak punya anak. Kita masih ada harapan untuk menguasai perusahaan, jelas Nita. Kamu kenapa selalu terobsesi dengan perusahaan sih? Mas Gunawan memang pantas memimpin perusahaan. Lebih baik kamu urus saja Cynthia dengan baik. Biar tidak buat masalah di luar, kata Hendra lagi. Iya, sudah lebih seminggu Cynthia tidak kemana-mana. Katanya kurang enak badan, jawab Nita. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja? Tanya Hendra. Dia tidak mau, jawab Nita.
Yang penting ketika pergi ke rumah papa, Cynthia harus ikut. Aku tidak mau menerima alasan apapun, kata Hendra. Iya, jawab Nita. Hendra kemudian meninggalkan Nita di ruang tamu. Pukul 7 malam semua persiapan kedatangan Rania sudah selesai. Wiratmaja, Gunawan, Nela, Rendra dan Susi sudah bersiap-siap. Tidak lama kemudian Surya dan Diva datang. Mereka disambut sama Gunawan dan Nela. Sedangkan Rendra dan Susi menunggu di belakang. Dia akan keluar ke ruang tamu ketika Rania datang bersama Wiratmaja. Beberapa saat berselang Hendra dan keluarganya juga tiba. Mereka disambut sama Gunawan dan Nela. Ketika masuk ke ruang tamu mereka bertemu sama Surya dan Diva. Malam Mas Surya dan Mbak Diva, sapa Hendra. Malam Hen, jawab Surya. Diva hanya mengangguk saja. Dia menghampiri Nita. Kemudian mereka mengobrol. Randy datang dan langsung bergabung dengan mereka. Mana Kak Radit? Tanya Cynthia sama Randy. Randy sebenarnya malas menjawab pertanyaan Cynthia. Tapi karena ada Hendra dan Chandra di sana, dia pun menjawab. Kak Radit menyusul, jawab Randy. Cynthia sangat senang mendengar jawaban Randy. Apa malam ini pertunanganku dan Kak Radit diumumkan ya ma? Bisik Cynthia senang. Semoga saja iya, tidak mungkin mereka mengumumkan kalau si Nela hamil, bisik Nita lagi. Setelah semua berkumpul, Gunawan mulai berbicara. Terima kasih sudah datang. Sebenarnya malam ini saya mau mengumumin sesuatu, kata Gunawan terjeda. Tapi sebelum itu saya harus menyambut kedatangan seseorang yang sudah lama pergi dari sini. Nela coba kamu panggil Papa dan Rendra berserta istrinya, kata Gunawan. Dek, Nita terkejut mendengar nama Rendra disebut. Wiratmaja keluar diikuti Rendra dan Susi. Seketika raut wajah Nita berubah. Kenapa si Rendra ada di sini? Bukannya dia sudah hilang 25 tahun yang lalu. Perasaanku jadi tidak enak, batin Nita. Dia mengalihkan pandangannya ketika Rendra menatap tajam kepadanya. Rendra, ucap Hendra terkejut. Iya dia Rendra, saya bertemu dengannya belum lama ini, jawab Gunawan. Tapi apakah Mas Gunawan tidak apa-apa bertemu dengannya? Secara selama ini dia, kata Hendra terhenti. Semua akan terjawab setelah memperkenalkan satu orang lagi, kata Gunawan. Ada kebahagiaan di wajahnya. Radit bawah cucu saya masuk, panggil Wiratmaja. Hendra dan keluarganya terkejut ketika Wiratmaja mengatakan cucunya. Selama ini cucu di keluarga Wiratmaja hanya Cynthia dan Chandra. Radit dan yang lain sudah berdiri di luar pintu masuk rumah. Ketika Wiratmaja memanggilnya, dia langsung mendorong Rania masuk diikuti Davin, Sisi dan Angga. Pas mereka sampai di ruang tamu, semua mata tertuju kepada mereka. Culun kenapa kamu di sini? Teriak Cynthia dengan wajah penuh ketakutan. Culun kenapa kamu di sini? Teriak Cynthia dengan wajah penuh ketakutan. Semua orang melihat ke arah Rania yang duduk di kursi roda sambil didorong Radit. Chandra dan Nita juga terkejut dengan kehadiran Rania di sana. Yang mereka tahu Rania adalah sopir Radit. Tapi Surya dan Diva yang sudah tahu kalau Rania anak Gunawan memilih untuk diam. Hendra yang melihat anak dan istrinya terkejut melihat kedatangan Rania dan yang lainnya. Jadi ingin tahu siapa anak perempuan yang didorong Radit tersebut. Kamu kenal dengannya Ken? Tanya Hendra pelan. Yang aku tahu dia sopirnya Kak Radit, jawab Chandra pelan. Kenapa sopir Radit ikut di sini? Tanya Hendra seolah bicara dengan dirinya sendiri. Aku juga gak tahu pa, jawab Chandra. Dia juga penasaran. Kak Radit, kenapa dia datang bersama kakak ke sini? Tanya Cynthia. Radit hanya diam saja. Dia malas menjawab pertanyaan Cynthia. Sedangkan Rania tersenyum melihat Cynthia diabaikan. Karena acara ini dibuat untuk menyambut Rania cucuku, jawab Wiratmaja berjalan menuju Rania. Keluarga Hendra terkejut mendengar Wiratmaja memanggil Rania sebagai cucunya. Selamat datang di rumah cucuku, kata Wiratmaja sambil tersenyum bahagia melihat Rania. Makasih kek, jawab Rania sambil tersenyum. Dia ingin mulai memanggil Wiratmaja dengan sebutan kakek. Cucu, maksud opa apa? Tanya Cynthia tidak percaya. Iya, apa maksud papa? Cucu papa cuma Chandra dan Cynthia.
Apa Papa punya anak selain Mas Gunawan dan Mas Hendra? Tanya Nita. Dia anak aku, jawab Gunawan. Maksud Mas? Tanya Hendra tak kalah terkejut. Sedangkan Chandra hanya diam saja. Maksudnya, dia anak aku dan Retno, jawab Gunawan lagi. Anak Retno? Tidak mungkin. Bukannya dia sudah meninggal 25 tahun yang lalu, kata Nita tambah terkejut. Itulah ketanyaannya. Retno selamat dari kebakaran 25 tahun yang lalu. Dan selama ini dia tinggal bersama Rendra, jelas Gunawan. Tapi hari itu aku sendiri yang memastikan sama dokter tentang mayat yang terbakar. Dan mereka yakin itu mayat Mbak Retno Mas, jelas Hendra heran. Mungkin waktu itu kematian Retno direkayasa. Supaya Tuan Gunawan percaya dan membencinya. Terus memfitnah saya dan Retno selingkuh. Kalau saya tahu siapa dalang di balik semua ini, saya tidak akan membiarkannya hidup tenang. Saya hanya tidak bisa menemukan buktinya, ucap Rendra sambil menatap tajam sama Nita. Nita yang ditatap seperti itu menjadi gugup. Tapi dengan cepat dia kembali tenang. Terus sekarang di mana Retno? Atau ini hanya akalan mereka saja supaya bisa masuk ke dalam keluarga Wiratmaja, kata Nita tidak mau kalah. Bunda saya sudah meninggal sebulan yang lalu, jawab Rania. Dia tidak rela bundanya dikatakan seperti itu. Haha, lihat Mas Gunawan. Apa kamu percaya dengan wanita kampung ini sebagai putrimu? Jangan-jangan dia anak Retno dan Rendra, Nita tertawa mengejek. Nita jaga ucapanmu, bentak Hendra. Semua orang melihat ke arah Nita. Radit juga mulai geram dengan kata yang diucapkannya. Tidak mungkin. Karena Rendra kakak kandung Retno dan dia pamannya Rania. Saya sendiri yang membuktikannya, jawab Gunawan. Hendra dan Nita terkejut mengetahui Rendra kakak kandung Retno. Nita penasaran sejak kapan Gunawan mengetahuinya. Kenapa dia tidak tahu? Tapi saya tidak percaya si culun ini anak Om, ucap Cynthia. Kenapa kamu ragu sepupu? Tanya Rania. Mana mungkin anak Om Gunawan jelek sepertimu, ejek Cynthia. Rania kemudian membuka kacamatanya. Cynthia yang melihat Rania tanpa kacamata terkejut. Dia sungguh tidak menyangka Rania akan secantik itu tanpa kacamata. Dia merasa iri dengan kecantikan Rania. Terutama matanya yang begitu indah. Chandra juga kagum melihatnya. Benar-benar mirip Mbak Retno, kata Hendra. Iya, dia putriku, jawab Gunawan bangga. Nita dan Cynthia tidak suka melihat Rania. Mereka merasa posisi Cynthia akan terancam dalam keluarga Wiratmaja. Apa Nela bisa menerimanya? Tanya Nita. Saya dari awal sudah menganggapnya seperti anak saya sendiri Nit, jawab Nela sambil tersenyum sama Rania. Hendra kemudian memeluk Gunawan. Dia bahagia akhirnya kakaknya mempunyai anak. Selamat Mas. Akhirnya kamu punya anak sendiri. Aku turut bahagia, kata Hendra haru. Semua orang melihat haru kepada mereka. Hanya Cynthia dan Nita yang tidak senang. Selamat datang di keluarga Wiratmaja Rania, kata Chandra tersenyum. Makasih Kak, jawab Rania senang. Kemudian Nela dan Gunawan mengajak semuanya untuk makan malam. Radit dengan setia mendorong kursi roda Rania menuju meja makan. Cynthia tidak suka melihat kedekatan Radit dan Rania.